Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Puranti selaku dosen mata kuliah korespondensi. Saya sebagai perwakilan kelompok 7 akan memaparkan tentang bagaimana simulasi surat menyurat pada lamaran pekerjaan. Lanjut. Di sini saya akan menyampaikan anggota kelompok. Yang pertama, untuk kelompok 7 ada Dwi Nur Sulistianingsih, Maria Novita Rimbali, Syahrul Ridho, dan saya sendiri Abdul Qadir. Untuk slide selanjutnya ini ada alur tahapan dan langkah surat menyurat. Di sini kami ada dua perusahaan atau instansi kami lamar dalam hal untuk surat lamaran pekerjaan, yaitu ada Resto Arizona Fried Chicken dan Resto Koordinat Kitchen and Bar. Di sini kami ada 4 langkah untuk melamar pekerjaan. Yang pertama, pelamar mendapat informasi lowongan pekerjaan, baik itu secara melihat di berbagai pempet-pempet di jalan ataupun di sosial media. Lalu yang kedua itu pelamar membuat surat lamaran sesuai dengan apa yang tertera di dalam pamflet atau di sosial media tentang lowongan pekerjaan. Lalu yang ketiga, pelamar mengirim surat lamaran baik langsung datang ke kantor HRD-nya ataupun melalui surat elektronik. Lalu yang terakhir, pelamar mendapat surat balasan dari HRD. Selanjutnya, untuk yang pertama ini ada Arizona Fried Chicken. Di sini saya sebagai pelamar, yaitu Abdul Qadir, mendapatkan info bahwa ternyata ada lowongan pekerjaan untuk di Arizona Fried. Lanjut. Di sini Syahrul Ridho sebagai HRD-nya dan saya sebagai pelamarnya menulis surat sebagian tertera di slide PPT kami, yaitu saya sendiri telah mendapat informasi lowongan pekerjaan dan HRD ini membaca lamaran saya, bagaimana sih serta maksud dan tujuan saya untuk melamar di Arizona Fried Chicken ini. Lanjut. Di sini, sebagaimana saya paparkan sebelumnya, saya mengirimkan melalui email kepada HRD, mengingat kembali dalam masa pandemi ini, mungkin si HRD sendiri membatasi pertemuan tatap muka langsung, dan memberikan saya kesempatan untuk mengirimkan melalui surat elektronik. Lanjut. Dan di sini setelah 2 hari saya mengirimkan surat lamaran saya, HRD telah memberikan saya balasan surat mengenai apakah saya diterima di Arizona Fried Chicken itu atau tidak. Nah, untuk surat sendiri ini bisa dilihat di PPT-nya bahwasannya HRD sendiri memberikan surat lamaran ini melalui surat elektronik berdasarkan apa yang saya kirim mengenai surat lamaran pekerjaan yang dibutuhkan oleh Arizona Fried Chicken. Lanjut. Nah, untuk yang kedua, sama seperti sebelumnya, Dwi Nur Sulistianingsih juga telah mendapatkan lowongan pekerjaan di mana Arizona Fried Chicken ini sedang membutuhkan orang untuk bekerja di perusahaannya. Lanjut. Untuk selanjutnya, HRD memberikan kesempatan untuk lilis
bagaimana dia membuat surat lamaran pekerjaannya sesuai dengan posisi apa yang dia butuhkan di Arizona Fried Chicken itu sendiri. Lanjut. Ya, dari sini mengenai surat balasan, Dwi Nur Sulistianingsih mendapat balasan surat lamaran pekerjaan yang dari Maria Nogainya dari cabang Arizona Fried Chicken. Ia mendapatkan bahwasannya balasan ini surat pekerjaan Dwi Sulistianingsih itu ditolak karena mungkin tidak sesuai dengan kriteria yang dicari oleh Arizona Fried Chicken itu sendiri. Lanjut. Lanjut. Untuk yang selanjutnya ini perusahaan atau instansi yang kedua yaitu Koordinat Kitchen and Bar. Dan memang betul bahwasannya ada informasi terkait dengan lowongan pekerjaan yang didapat di media sosial, bahwasannya di koordinat ini membutuhkan orang untuk menjadi steward ataupun waiters dengan persyaratan yang tertera di slide PPT kami. Lanjut. Dan di sini Maria sebagai pelamar pekerjaannya membuat surat lamaran pekerjaan terhadap Koordinat Kitchen and Bar. Dan di sini Maria melihat bagaimana ada lowongan pekerjaan menjadi waiters dan Maria sendiri mengirimkan surat itu langsung ke Koordinat Kitchen and Bar. Lanjut. Langkah yang ketiga, Maria mengirimkan surat lamaran. Sebelumnya, nah jadi di sini Maria menulis surat lamarannya bagaimana koordinat ini membutuhkan orang untuk menjadi steward ataupun waiters. Lanjut. Dan yang keempat, pelamar mendapatkan surat balasan lamaran pekerjaannya. Nah, di sini HRD melihat bagaimana Maria memberikan atau menuliskan di surat lamaran pekerjaannya sebagai posisi menjadi waiters, dan HRD kembali mengirim bahwa kita slide berikutnya. Nah, di sini ada cabang untuk Koordinat Kitchen and Bar sendiri, dan sebelumnya juga sama mengenai informasi lowongan pekerjaan yang didapat dari sosial media mengenai adanya orang yang dibutuhkan sebagai posisi steward dan waiters. Dan di sini kita melihat ya bagaimana persyaratan yang sudah tertera di dalam info lowongan pekerjaan ini. Lanjut. Nah, yang kedua ini si pelamar membuat surat lamaran pekerjaannya. Kita lihat di sini Syahrul Ridho sebagai pelamarnya, dia menuliskan bagaimana dia membutuhkan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang dia dapat dalam info lowongan pekerjaan yang ada di sosial media. Lanjut. Lalu setelah Ridho menuliskan surat
lamaran pekerjaannya, dia langsung mengirimkan ke email yang bersangkutan, yaitu terhadap email pimpinan atau HRD Koordinat Kitchen and Bar. Lanjut. Dan di sini setelah 2 hari Rido mengirimkan mulai tanggal 17 November dan dibalas tanggal 19 November bahwasannya Rido ini ditolak sebagai waiters karena mungkin saat Rido melamar sebagai waiters ini, waiters sudah penuh atau sudah tidak membutuhkan orang lagi. Jadi HRD memberikan surat balasan itu dengan tujuan menolak surat lamaran Syahrul Rido yang diberikan terhadap Koordinat Kitchen and Bar. Lanjut. Oke, untuk kesimpulan dari presentasi kelompok 7, nah dalam sebuah dunia kerja, tentu kita ini selalu ada namanya itu informasi lowongan pekerjaan. Biasanya di situ kita bisa mendapatkan bagaimana informasi pekerjaan itu, tentang tempat yang membutuhkan pekerjaan itu, ataupun posisi yang sedang dibutuhkan di dalam pekerjaan itu. Ketika kita sudah menemukan lowongan pekerjaan itu, kita langsung membuat dan mengirimkan surat lamaran pekerjaan itu. Kemudian kita hanya perlu menunggu serta berdoa dan berharap hingga lamaran itu terbalas. Baik, itu saja presentasi dari kelompok 7. Saya sebagai perwakilan meminta maaf apabila ada kata dan salah, dan tingkah laku saya yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah kah?